Ini bisa kedengaran suara saya? Sener. Baik, kita mulai saja ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan berlatih kembali membahas soal-soal yang memang akan diujikan saat ujian kompetensi atau minimal nanti bisa punya kesamaan atau kemiripan ya, biar kalian nanti mudah saat menjawab soal. Baik, kita langsung saja. Soal yang kita bahas kali ini adalah soal keperawatan gerontik. Semalam kita bahas soal komunitas, nanti kita akan tambahkan lagi di kelas. Namun kali ini kita akan membahas soal keperawatan gerontik ya. Baik, kita langsung saja. Yang pertama kita lihat apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan di sini adalah yang perlu dikaji, apa yang harus dikaji. Jadi lead in atau pertanyaan soal di sini adalah eh, apa yang akan dikaji ya untuk pertanyaan soal. Oke. Kemudian sorry ini pertanyaan soal atau lead in-nya ya. Nah, lead in-nya atau pertanyaan soalnya adalah apa yang perlu dikaji. Nah, selanjutnya kita cari data fokus. Data fokus itu hanya ada di dalam kasus ya, artinya apapun yang ada di dalam sini, maka persepsi kita akan ada dua hal. Satu, kalau bukan data fokus, data pengecoh. Itulah kenapa kalian harus hati-hati. Akan ada dua hal yang perlu kalian ingat. Di dalam kasus ini yang saya tebalkan, ini yang saya coba blok. Ada dua hal, kalau bukan kasus ya, kalau bukan data fokus, ya bisa jadi adalah pengecoh. Maka dari itu kalian harus hati-hati untuk melihat apakah di kasus itu betul-betul adalah bagian daripada pengecoh atau bagian daripada data fokus. Data fokus itu sengaja disimpan oleh penulis biar kalian nanti apa menganalisis kira-kira dari data fokus ini apa yang perlu kita lihat sehingga kita mengangkat masalah kah atau apa yang perlu kita lihat, kita kaji, kita observasi, apa yang perlu kita lakukan itu bergantung pada data fokus yang kita pilih. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat data fokusnya kira-kira apa. Pasien ini usia 70 tahun, tentu saja adalah lansia karena kita berbicara gerontik. Maka sebenarnya anak-anak kami sekalian yang perlu kalian ketahui bahwa untuk memahami identitas, kalian cukup mengenali saja. Kira-kira pasien ini dewasa, lansia, anak, komunitas, keluarga, cukup segitu saja. Kalian tidak perlu terlalu lama di sini. Tidak perlu terlalu lama ya. Jadi laki-laki 70 tahun nyeri persendian. Udah, oke. Jadi dia nyeri persendian. Terus apa lagi? Kalian tampak pincang saat berjalan. Jadi ini tanda semua ini tampak pincang saat berjalan. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, masih bisa ke kamar mandi sendiri dan mengambil makanan sendiri. Klien tampak stres dengan kondisinya dan sering menanyakan kepada petugas panti apa yang harus dilakukan dalam menangani masalah tersebut. Nah, ini kan kalau ditanya apa yang perlu dikaji, sebenarnya kalau kita lihat juga kalau ditanyakan apa masalahnya, ini beberapa hal yang perlu kita waspadai. Kalau ditanyakan apa masalahnya ya, apa masalah keperawatan. Bisa nyeri ya, bisa nyeri, bisa juga apa? Bisa juga gangguan mobilitas ya atau kerusakan mobilitas. Mobilitas. Gangguan atau kerusakan mobilitas fisik. Nah, ini banyak sekali saat OSCE kemarin ada yang menyamakan gangguan atau kerusakan mobilitas dengan intoleransi. Itu beda ya. Tolong kalian baca lagi di SDKI-nya. Itu beda kerusakan mobilitas dengan intoleransi aktivitas. Kalau mobilitas itu ada masalah pada ekstremitasnya. Ingat ini ya. Kalau kerusakan, namanya juga rusak, berarti ada yang rusak di ekstremitas atas ataupun bawah. Entah ada patahan, ada fraktur, ada kontraktur, ada mungkin pengecilan tulang, otot ini ya, apa persendian, ada apa pelumasan pada daerah sendinya yang tidak baik dan seterusnya. Intinya itu ada yang bermasalah, ada yang rusak. Itu gangguan atau kerusakan mobilitas fisik. Jadi ingat itu ya.
Nah, jadi ada yang bermasalah pada ekstremitas atas ataupun bawah. Kalian boleh catat. Nah, kalau dia masalahnya adalah intoleransi aktivitas, lain persoalannya, bahwa pasien itu tidak ada gangguan pada ekstremitas, baik tangan, kaki, pokoknya ekstremitas atas, bawah, nggak ada gangguan. Terus apa gangguannya? Gangguannya adalah adanya penyerta penyakit. Bisa karena komorbid, bisa karena gagal ginjal, gagal jantung. Intinya ada komplikasi penyakit, karena itulah yang menyebabkan pasien itu terhambat untuk bergerak, tidak bisa berleluasa melakukan aktivitas, ketika dia berdiri dia nyeri, dia duduk dia apa sih, vertigo atau apapun itu yang disebut dengan intoleransi aktivitas. Tolong bedakan seperti itu ya. Jadi kalian kalau di kelas itu harusnya lebih luasa memahami bahwa ini intoleransi aktivitas, ini adalah gangguan mobilitas. Nah, kalau di sini ya gangguan mobilitas. Kenapa? Karena lebih pada area yang rusak. Nah, itu bedanya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Kira-kira di kasus ini, apa yang perlu kita kaji lebih jauh? Pertama, ada nyeri persendian, tampak pincang saat berjalan, tetapi dia tetap bisa melakukan aktivitas seperti mandi, mengambil makanan sendiri, dan seterusnya. Kira-kira, kalau seperti ini kasusnya, apa yang perlu kita kaji? Apakah skala nyerinya langsung? Apakah resiko jatuhnya? Apakah kekuatan ototnya? Apakah tingkat stresnya? Atau tingkat pengetahuannya. Tingkat pengetahuan kita kebelakangkan karena tidak menyelesaikan masalah. Kita hapus sebagai bagian daripada pengecoh. Tingkat stres, memang dikatakan di sini bahwa stres, tapi kita tahu penyebabnya. Apakah betul dia stres karena apa? Oh, ternyata karena kondisinya yang mengalami nyeri tadi. Ini juga kita kesampingkan, tidak menunjukkan suatu masalah. Nah, kekuatan otot. Kekuatan otot di sini tidak digambarkan bahwa ekstremitas kanan kiri itu segini, atas maupun bawah segini, tetapi dia menggambarkan bahwa dia masih bisa mengambil makanan sendiri maupun mandi ke kamar mandi secara sendiri. Dia masih bisa mandiri. Jadi tidak begitu urgent terkait dengan kekuatan otot, tetap bisa dilakukan. Tetapi yang kedua, kalau untuk skala nyeri, risiko jatuh. Begitulah cara kita menjawab soal. Apakah lebih urgent mengkaji skala nyerinya ketimbang risiko jatuhnya? Nah, ini dua hal yang sangat penting. Perlu kita lihat apa akibatnya. Kalau kita mengkaji skala nyerinya, tentu kita akan tahu bahwa nyeri pada persendian. Pasien ini akan mengungkapkan secara PQRST-nya. PQRST. Tetapi setelah kita mengenali ini, kita akan mengatasi masalah nyeri. Tetapi ada satu hal yang kemungkinan ini bisa sangat berakibat fatal kepada pasien, yaitu resiko jatuh. Saya kurang tahu apa nanti, kira-kira nanti apa jawabannya ya, resiko jatuh atau skala nyeri. Nah, resiko jatuh kenapa saya coba tebalkan? Masalahnya akan lebih komplit, akan lebih complicated kalau kemudian ini tidak diatasi. Pertama, kita tidak tahu apakah pasien ini pernah jatuh, apakah pasien ini setelah kita lihat dia ke kamar mandi, dia kemudian kembali dengan normal, apakah dia tidak menggunakan alat bantu tertentu, itu semua adalah bagian daripada pengkajian risiko jatuh. Kenapa ini diatasi? Karena akibatnya lebih parah. Kalau pasien ini jatuh, bisa terjadi trauma kapitis, bisa terjadi fraktur servikal, bisa terjadi patahan, bisa terjadi kontraktur, hal yang lebih buruk bisa terjadi. Nih, inilah akibat yang saya maksud tadi menjadi warning dan pantas untuk diatasi lebih awal atau lebih dikaji lebih awal. Makanya kalau kita lihat ya resiko jatuh betul sekali bahwa pasien ini yang perlu kita kaji lebih awal adalah resiko jatuhnya. Kenapa? Inilah alasan-alasannya pasien ini tampak pincang. Nah, kalau sudah dikatakan pincang, pikiran kita harus lebih cepat. Kira-kira kenapa dia pincang? Kita kaji apa risiko jatuhnya. Apakah kekuatan ototnya segini, apa yang terjadi, jangan sampai dia kemudian dia vertigo, tekanan darahnya tinggi atau apa. Nah, dia tidak dijelaskan sih di sini TTV-nya berapa. Tetapi sekali lagi, pasien-pasien dengan masalah persendian itu memang sangat berisiko mengalami jatuh. Apalagi di kamar mandi ya, itu yang lebih buruk. Banyak sekali kejadian yang menyebabkan pasien itu meninggal setelah berada di kamar mandi. Karena apa? Bukan karena dia bergegas dan jalan ke kamar mandi, tapi karena jatuh saat dia di kamar mandi.
terbentur kepalanya, terbentur lututnya, apa dan sebagainya. Hal lebih buruk terjadi perdarahan. Nah, itu terjadi karena saat dia berada di kamar mandi. Maka resiko jatuh sangat penting untuk kita kaji. Jadi tanda dan gejalanya seperti tadi, ada tampak pincang, bisa melakukan aktivitas yang lain, tetapi kita harus sadari bahwa pincangnya tadi adalah tanda bahwa pasien itu sangat beresiko untuk jatuh. Oke, kondisi yang lain seperti stres ya bisa sangat mengganggu ya. Pertama, bisa meninggikan tekanan darahnya. Orang stres itu rentan terjadi hipertensi ya. Sangat rentan, sangat dekat. Nah, faktor-faktor seperti skala nyeri, kekuatan otot, tingkat stres, tingkat pengetahuan, dan seterusnya itu bisa nanti. Itu bagian daripada pengkajian pada risiko jatuh. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini adalah soal lansia, sekali lagi ini adalah soal keperawatan gerontik, harus lebih cepat mata kita melihat ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Apakah pasien ini secara identitas dia anak, dewasa, maternitas, harus lebih cepat seperti itu ya. Jadi cara membaca cepat itu sebenarnya bisa kita lihat langsung ke titik, kalau ada titiknya di sini. Kesulitan sulit BAB, harusnya di sini titik ya. Kalau dia penulis soal yang baik, ya bisa di titik di sini. Kemudian saat dikaji, nah seperti ini ya. Teraba, oke. Teraba massa pada abdomen. Jadi ada massa atau semacam gumpalan pada daerah abdomen, bukan karena tumor ya, tetapi karena massa dari makanan yang sulit keluar. Karena dia dikatakan di sini dia sulit BAB sudah 5 hari. Nah itu, ini salah satu tanda. Nggak boleh lama-lama. Saat dikaji teraba massa otot pada abdomen, massa pada abdomen. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian tidak ada nyeri tekan abdomen. Kemudian kalian mengatakan, jadi tidak ada nyeri sih sebenarnya, cuman ada semacam gumpalan itu yang mengganggu kenyamanan pasien. Ya, itu yang mengganggu kenyamanan pasien. Mengatakan tidak pernah berolahraga, melakukan aktivitas fisik selama 1 tahun terakhir, tidak melakukan apapun. Kalian mudah lelah, sering merasakan nyeri, kalian menghabiskan porsi makanan, menghabiskan buah-buahan yang diberikan setelah makan. Oke. Nah, apa masalah keperawatannya? Saya kira dengan tanda dan gejala yang terpampang nyata seperti ini, kalian sudah 5 hari tidak BAB, saya pikir ini sudah sangat jelas ya, bahwa massa otot abdomennya ada massa abdomen, bukan massa otot ya. Massa pada abdomen, kelihatan ada gumpalan, itu menandakan ada penumpukan feses. Nah, penumpukan feses yang lama berakibat apa? Berakibat pada nyeri pada saat mengeluarkan feses. Kemudian apalagi kalau kentut pasti berbau flatusnya. Kemudian apalagi hal-hal yang lain, misalnya apa, nyeri abdomen, itu bisa terjadi. Tetapi ingat, kalau di soal UKOM yang kita perhatikan itu kira-kira apa penyebabnya dulu? Penyebab masalahnya, satu masalah yang kita atasi dengan setelah kita mengatasi masalah tadi yang kemudian hampir teratasi semua masalahnya, itu jauh lebih baik dan lebih penting dibandingkan kita menonjolkan satu masalah kita atasi, tetapi justru tidak mengatasi hal yang lain. Contoh, misalnya kelelahan. Kita akan mengatasi kelelahan karena ada masalah di situ bahwa pasien ini adalah lelah dalam aktivitas. Saat Anda mengatasi masalah lelah, pertanyaan saya, apakah pasien itu menjadi lebih baik apa tidak? Itu salah satu jurus di buku Panda itu, bahwa pahami satu masalah atau tindakan yang ketika itu diatasi, itu akan mampu membuat pasien itu menjadi nyaman, menjadi lebih baik. 90% masalahnya itu teratasi. Itu yang paling baik Anda pilih. Jangan diabaikan pilihan itu. Tapi kalau kemudian kalian pilih masalah itu dan tidak mengatasi apapun, berarti secara tidak langsung yang kalian pilih itu zong. Artinya itu sia-sia. Pasti Anda akan salah, tidak akan kompeten. Nah, itulah kenapa banyak peserta bilang bahwa saya mudah-mudahan saya lulus, saya kompeten. Nah, ternyata salah, yang Anda pilih itu adalah pengecoh secara tidak langsung. Memang betul ada kelelahan di sini. Dan dijelaskan bahwa ada mudah lelah. Tapi hati-hati, mata kita tidak boleh tertipu dengan hanya sesaat kita melihat kasus. Nah, ini adalah pengecoh. Lelah, menyalakan nyeri pada lutut. Nah, nyerinya itu harusnya seperti apa? Kita harus bisa digambarkan sebenarnya ya, kalau kita mau mengangkat masalahnya itu nyeri. Jadi posisi nyeri di sini ini sudah menjadi bagian daripada pengecoh. Ya, ingat ya. Posisi nyeri di sini adalah pengecoh. Mudah lelah adalah pengecoh. Apalagi kira-kira?
Tidak mampu melakukan aktivitas fisik juga adalah pengecoh. Ini pengecoh juga. Jadi kita sangat cepat kalau kita antisipasi seperti itu. Ini juga pengecoh. Kenapa nyeri menjadi pengecoh? Karena dia katakan merasakan nyeri. Pasien tampak sakit, pasien mengeluh sakit, pasien mengeluh nyeri. Kalian ini adalah tenaga kesehatan, kalian adalah perawat. Tidak boleh hanya sepintas dia katakan saya nyeri, saya sakit. Apanya yang sakit? Makanya PQRST itu minimal ada 2 atau 3 item yang muncul. Apakah P-nya, terutama S-nya ya, skalanya itu terutama, ya. Itu harus ada, kalau nggak ada itu berarti itu berandai-andai. Data ini dianggap sebagai data yang sifatnya abu-abu. Catat baik-baik, semua yang sifatnya abu-abu dalam ujian kompetensi itu sama dengan pengecoh. Anda pilih pasti Anda salah dan Anda tidak akan lulus. Itu. Jadi saya sudah jelaskan di awal tadi, di data fokus ada 2 data yang sudah sangat jelas disediakan oleh penulis soal. Satu itu adalah data fokus di kasus ini ya, sorry, di kasus itu ada 2, data fokus atau data pengecoh. Data pengecoh pasti ya mengecohkan Anda akan pilih ya salah. Seperti itu. Kalau data fokus ya berarti data itu akan mengarah pada atau berkorelasi pada option jawaban yang akan kita pilih. Apakah ini intoleransi aktivitas? Tentu tidak ya. Hambatan mobilitas saja tidak, apalagi intoleransi. Maka itu kita hapus. Ya sudah, jawabannya adalah konstipasi. Ya, seperti itu ya. Jadi cara menjawab kita seperti itu, bahwa jawabannya adalah konstipasi. Kenapa? Datanya sangat terpampang nyata bahwa pasien ini sudah 5 hari tidak BAB, massa pada abdomennya ada semacam penggumpalan feses yang tidak keluar. Biasanya disarankan untuk kalau ditanyakan apa tindakannya ini, ya disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang berserat. Itu sudah pasti. Kenapa harus makanan yang berserat? Hanya makanan yang berserat yang mampu mengurai feses-feses yang menumpuk tadi. Nah, itu salah satunya. Kalau itu tidak mampu, berarti kita harus bisa berikan obat pengencer daripada feses. Itu juga bisa. Jadi sekali lagi seperti itu cara menganalisis soal. Jadi atasi satu masalah yang kira-kira kalau saya atasi masalah konstipasi, pasien ini tidak akan merasa lelah. Pasien ini tidak akan stres, pasien ini ya akan lebih nyaman, akan lebih baik, dan seterusnya. Ya, oke, saya kira itu untuk soal nomor 2, sepertinya jawabannya ya konstipasi. Untuk alasan-alasannya, kesulitan BAB lebih dari 5 hari, atau sudah 5 hari mengalami buang air besar yang sulit, tegangan pada bagian perut, adanya massa, itu semua adalah bagian daripada tanda konstipasi. Meskipun tidak ada nyeri abdomen yang dijelaskan, tetapi pasien ini betul ya akan merasakan beberapa gejala termasuk nyeri ya. Jadi diagnosisnya adalah konstipasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 di sini yang ditanyakan adalah rencana tindakan. Oke, rencana tindakan. Nah, kita cari data fokusnya, kita percepat. Pasien ini mengeluh nyeri kepala ya, nyeri kepala dan pusing. Kemudian apa lagi? Pengurangan tekanan darah 160/90. Oke, pasien ini pasien hipertensi ya. Oke, kemudian apa lagi? Kalian mengatakan sudah mendapatkan obat tekanan darah. Dia sudah mengkonsumsi obat tekanan darah ya. Kemudian secara rutin dari dokter namun tidak ada perubahan. Kalian mengatakan mengkonsumsi makanan apa saja yang disiapkan oleh pihak PSTW. Karena pihak PSTW tidak memberikan makanan khusus. Nah, seharusnya salah ini, ya. Seharusnya ada makanan khusus buat pasien seperti ini. Ada makanan khusus. Kenapa makanan khusus? Sebenarnya bukan lebih ke khusus untuk pasien DM ya. Ini pasien hipertensi. Pasien yang makanan yang less natrium ya, less garam. Makanan yang kurang garam. Nah, itu. Kenapa seperti itu? Sudah jelas pasien dengan hipertensi sangat sulit untuk mengasosiasi seperti natrium itu karena kesulitan. Jadi sekali lagi pasien-pasien dengan hipertensi yang cukup bisa dijaga itu adalah makanannya. Itu salah satunya ya, makanannya sehingga bisa dikontrol. Kenapa bisa? Pola makannya rata-rata. Pasien-pasien di pesisir, orang-orang di pesisir pantai, pesisir laut, rata-rata mengalami hipertensi. Bukan karena keadaan iklimnya, bukan karena keadaan yang agak panas dekatan dengan laut, tidak.
tapi hampir sebagian besar makanan yang dikonsumsi dan diperoleh itu berasal dari laut, dekat dengan laut, kerang, apalagi itu ikan kering, dan seterusnya ya. Jadi makanan-makanan seperti itulah yang kemudian menyebabkan pasien itu akhirnya menjadi hipertensi. Jadi kita sudah bisa jelas apakah ini manajemen nyeri? Nah, ada nyeri ya, tapi nyeri pada daerah kepala. Nyeri kepala ini bisa sebenarnya manajemen tapi tidak mampu ya, tidak mempan karena tekanan darah yang harus diturunkan. Jadi ini dianggap sebagai pengecoh. Oke, next, pendidikan kesehatan. Bisa dan kita berikan pendidikan kesehatan, tapi sekali lagi tidak akan menyelesaikan masalah saat ini, ya, pendidikan kesehatan. Bisa kita berikan pendidikan kesehatan terutama untuk, pola makan yang baik. Nah, bisa Penkes ya, bisa Penkes terutama terkait dengan garam tadi. Tapi ini kita, skip dulu ya. Kolaborasi pemberian analgetik walaupun sebenarnya di situ dijelaskan bahwa di situ, pemberian analgetik karena pasien ini mengalami apa sih ini, mengalami nyeri, tetapi sekali lagi itu bukan karena nyeri, adanya agensi penyakit atau adanya terputusnya kontinus jaringan atau apa, bukan itu ya. Ini murni karena tekanan darahnya yang tinggi. Yang juga kita abaikan pantau tekanan darah ini bisa sebenarnya ya, tetapi, sudah dilakukan tekanan darah 160/90. Di hukum itu tidak ada yang sia-sia dan tidak boleh berandai-andai. Fokus pada kasus dan lihat data fokus, itu yang utama. Jadi ada tinggal dua, pendidikan kesehatan dan konseling nutrisi. Saya pikir seperti tadi ya, saya jelaskan bahwa makanan, saya belum tahu ini apa kira-kira best answer-nya, tapi lebih kepada arah makanan ya, makanan yang less, natrium atau kurang garam, kemudian makanan yang, tinggi jeroan atau apa yang, lebih tinggi kolesterol dengan orang-orang yang hipertensi itu sangat dekat ya dengan tekanan darah yang tinggi. Jadi kita lihat ya sepertinya konseling nutrisi betul. Jadi, jawaban yang benar adalah konseling nutrisi. Maksudnya konseling nutrisi itu adalah bagaimana si orang tua ini kita arahkan untuk, menjaga pola makannya. Terutama kita akan berkoordinasi dengan siapa? Dengan orang panti. Ini salah ini kalau kemudian dia memberikan makanan, tidak ada makanan khusus, harusnya ada makanan khusus. Nih, ini kata kunci sih sebenarnya kalau kalian jeli ini, sebagai seorang yang, paham alur pemikiran si penulis soal, tidak memberikan makanan khusus, berarti harus memberikan makanan khusus kalau di pengajaran di CPNS itu ya atau di P3K. Berarti secara tidak langsung harus memberikan makanan khusus. Kalau dia sudah melawan seperti itu atau berusaha melawan kayak semacam, rumus gravitasi ini, berarti secara tidak langsung memberikan kode atau clue kepada kita penjawab bahwa seharusnya ada makanan khusus. Nah, kalau kita sudah berbicara makanan khusus, maka itu berkaitan dengan apa? Dengan nutrisi tentu saja. Kayak begitu sebenarnya ya. Simpel memahami soal seperti itu. Nah, kenapa nutrisi? Pertama, mengkonsumsi apa saja yang disiapkan oleh panti, kemudian dapat memberikan makanan khusus, saling memberikan, tidak memperhatikan pola makan, meskipun tekanan darah yang tinggi, nyeri kepala, dapat mempengaruhi nutrisi yang tidak seimbang, betul sekali ya. Jadi, bisa sangat maladaptif keadaan pasien ini. Oke, saya kira itu ya, nutrisi yang paling utama. Oke, next soal selanjutnya. Oke. Oke. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Apa tindakan keperawatan? Kemudian kita cari apa data fokusnya, usia 60 tahun, nyeri ya, nyeri tidak bisa menggerakkan kaki dan tangan sebelah kiri. Oke. Next. Wajah tampak miring ke kiri. Wah, wajah tampak miring ke kiri, kira-kira tanda apa itu? Hasil anamnesa, klien menghabiskan waktu dengan berbaring di tempat tidur sejak keluar dari rumah sakit, sebulan yang lalu, dan mengatakan tangan dan kakinya terasa kaku seminggu terakhir dan klien tidak tahu harus berbuat apa. Hasil pemeriksaan fisik, nah ini nggak ada hasil pemeriksaan fisiknya. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apakah range of motion? Apakah mengubah posisi? Apakah pendidikan kesehatan?
Apakah teknik relaksasi napas dalam, apakah kolaborasi pemberian analgetik. Nah, ini memang, mengeluh nyeri dan tidak bisa menggerakkan kaki dan tangan sebelah kiri. Walaupun sebenarnya kalau saya lihat ya, ini, terkait dengan masalah yang dialami pasien ini bahwa, eee, hampir sebagian besar di kasus ini menjelaskan kepada kita bahwa pasien ini, sedang mengeluh nyeri dengan tidak mampu menggerakkan kaki dan, kaki kiri dan, wajah tampak miring ke kiri. Wajah tampak miring ke kiri itu biasanya, tampak asimetris atau tidak simetris, itu bisa karena ada masalah pada persarafan, bisa juga ada, saraf apa sih itu yang di bagian khusus untuk wajah, menggerakkan wajah, bisa juga karena memang ada tanda seperti stroke dan sebagainya, ya. Nah, kita lihat di kasus ini yang tepat adalah kolaborasi pemberian analgetik. Saya memang agak sangsi sih, banyak kakinya yang terasa kaku. Walaupun sebenarnya ada nyeri di sini ya, nyeri, kalau menurut saya ini ya, nyeri di sini itu minimal harus bisa menjelaskan, oh iya ya, tidak bisa menggerakkan kaki. Dia nyeri dan tidak bisa menggerakkan kaki. Ini sebenarnya sambung ini, harusnya sambung ini. Ini kayak begini kalian baca. Nyeri dan tidak mampu menggerakkan kakinya. Jadi saking sakitnya dia tidak mampu menggerakkan kakinya. Kemudian, hal lain itu yang dijelaskan kakunya sekali lagi dia akan menjelaskan kakinya yang terasa sakit, terasa kaku. Hmm, iya. Jadi fokus pada masalah di kasus ini lebih kepada keadaan kakinya yang bermasalah, satu karena nyerinya, yang kedua memang karena jarang dilakukan pergerakan. Nah, makanya, yang diatasi di sini adalah kolaborasi pemberian analgetik. Sebenarnya kalau saya pribadi nih ya, pemahaman saya memang harus ada beberapa hal yang perlu ditambahkan di soal ini. Pertama adalah PQRST minimal memuat 2 atau 3 unsur, selain tanda terkait dengan, nyeri dan tidak mampu menggerakkan kaki, ini kualitasnya ya. Bisa juga menambahkan dan terkait dengan skala nyerinya, itu satu ya. Yang kedua, bisa juga masalahnya adalah, pada hambatan mobilitas fisik, itu bisa juga ya. Bisa pada hambatan mobilitas fisik atau kerusakan mobilitas fisik. Walaupun mungkin ada satu hal yang harus ditambahkan, dia dia apa, dia, mengalami kekakuan pada apa, misalnya ditambahkan dengan kekuatan ototnya segini dan seterusnya. Nah, kalau ditanyakan tindakannya, ya bisa range of motion, itu ya. Tapi kalau dilihat seperti ini, ya memang penulis soal seperti ini ya, alur pemikirannya adalah menitikberatkan pada masalah nyerinya. Tadi, nyeri dan tidak bisa menggerakkan kaki, kaki terasa kaku. Jadi seperti itu. Dia mengatasinya dengan pemberian analgetik. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 5 ya. Di panti dengan orang lansia, lansia tampak sulit diajak berkomunikasi karena jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan pernyataan perawat. Oke, jadi lansia ini sulit diajak berkomunikasi, ini nih di sini. Sulit diajak mana nih? Oke, nih. Sulit diajak berkomunikasi karena jawaban diberikan tidak sesuai dengan pertanyaan. Jadi, sebenarnya sulit bukan berarti tidak mampu ya. Itu harus mampu kalian bedakan. Maksud saya adalah ada pasien yang tidak bisa ngomong, bukan, karena masalah seperti, tunarungu ya, bukan, tetapi, ada memang gangguan komunikasi verbal. Jadi itu bisa. Tapi kalau dilihat di kasus ini, pasien ini bisa berkomunikasi dan bisa diajak berbicara, tetapi ini jawabannya, tetapi jawaban yang diberikan itu tidak sesuai dengan pertanyaan. Jadi dia tidak koheren, dia tidak sesuai. Nah, kalau seperti ini, yang perlu kita kaji, kita lihat lebih jauh lagi apa? Apakah tingkat kemandiriannya? Tidak ya, tidak dijelaskan di sini. Apakah tingkat demensia? Bisa. Tingkat intelektual? Bisa. Tingkat sosial lansia? Tidak dijelaskan di sini juga, tidak ada di kasus.
tingkat fungsi fisik ya bisa juga, tapi tidak dititik beratkan. Nah, tinggal dua, demensia atau intelektual. Apa bedanya demensia dengan intelektual? Harus bisa kalian bedakan. Kalau demensia itu adalah karena pengaruh usia. Karena pengaruh usia, siapapun itu beresiko mengalami demensia. Salah satu caranya harus rajin membaca, harus rajin melatih kekuatan apa otak ya, aktivitas otak itu harus ditingkatkan, banyak berolahraga, itu untuk mengurangi resiko terjadinya demensia. Nah, rata-rata dialami oleh orang tua yang sudah berusia uzur atau rata-rata di atas daripada 55 tahun atau 60 tahun ke atas mengalami demensia. Jadi dia lupa siapa nama anaknya, dia lupa nama anaknya. Itu demensia. Tapi kalau intelektual lansia, berarti fungsi kognitif yang diminta di sini. Fungsi kognitif itu berarti berpikir, kognitif atau berpikir. Itu. Nah, maksudnya kalau intelektual itu kan lebih kepada intelektual kepintaran, kognitif kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan kognitif itu seperti ini. Apakah masalah keperawatan? Itu kognitif. Pertanyaan tentang analisis, critical thinking. Kalau pertanyaan tentang procedural knowledge, lain lagi. Apakah tindakan keperawatan yang akan dilakukan? Itu namanya prosedural. Kalau kognitif lebih kepada penalaran. Kita berpikir nih. Kira-kira yang mana yang dianggap berpikir di sini intelektual? Nah, ini ya sepertinya ini ya. Kalau bukan dimensi intelektual kita lihat. Iya, betul. Jadi intelektual ya. Nah, jadi intelektual yang dimaksudkan di sini ini. Jadi pasien ini sulit memang diajak berkomunikasi, tapi dia bisa. Masalahnya adalah dia mampu memberikan jawaban, namun jawaban yang diberikan itu tidak sesuai dengan pertanyaan. Maka apa yang perlu kita kaji lebih jauh? Tentu saja fungsi intelektualnya, fungsi dari kognitifnya. Apakah mengalami kemunduran, dari tadi menghafal ini, kemudian dia lupa. Makanya biasanya disuruh menghafal. Suruh coba semua angka ganjil. 3, 5, 7. Apalagi Pak? Nah, itu bukan karena lupa ya, tapi kemunduran untuk berpikir atau melakukan penalaran atau kognitifnya, intelektualnya. Jadi seperti itu. Bedakan mana demensia, mana intelektual. Kalau demensia, skala demensia itu berarti eh, tingkat pasien ini lupa dengan sesuatu hal. Biasanya memang karena pengaruh usia, pengaruh hal-hal lain yang memang semua orang beresiko. Tapi intelektual belum tentu bisa karena pengaruh usia, tapi memang karena kemunduran berpikirnya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini adalah pasien apa intervensi keperawatan. Ini yang ditanyakan. Oke, apa intervensi keperawatan? Nah, menunjukkan bahwa lebih dari 50% lansia itu memiliki risiko tinggi untuk jatuh cinta, jatuh ke pelukan mantan. Hal ini dikarenakan kurangnya penerangan ya. Jadi ini masalahnya, karena kan kurangnya penerangan. Oke. Terus apalagi? Memiliki risiko jatuh. Di PSTB terdapat koridor tidak dilengkapi dengan pegangan. Ini juga harus diberikan pegangan. Oke. Nah, apa intervensinya? Apakah latihan keseimbangan pencegahan risiko jatuh? Apakah menyalakan lampu selama 24 jam? Saya pikir ini nyalakan lampu bisa aja sih, cuman dia tidak terlalu urgent. Hampir semua orang harus menyalakan lampu, tapi tidak semestinya 24 jam. Modifikasi lingkungan sesuai dengan standar PSTW. Jadi cara kalian melakukan penalaran itu lakukan dengan kalau logis, masuk akal ya, iya kan. Tapi kalau sudah tidak masuk akal, bertolak belakang dengan pemikiran kalian, itu berarti itu secara tidak langsung adalah pengecoh. Modifikasi lingkungan sesuai dengan standar PSTW. Nah, standarnya apa sih sebenarnya? Itu juga tidak dijelaskan ya. Kita tidak lihat ini di sini. Senam lansia untuk menguatkan otot ekstremitas, pendidikan kesehatan tentang resiko jatuh. Nah, kira-kira apa ini masalahnya? Jadi, di sini jawabannya adalah Charlie ya. Modifikasi lingkungan sesuai dengan standar PSTW.
Oh, maksud dari penulis soal ini, dia berharap bahwa modifikasi yang dimaksudkan di sini kan hampir semua 50% lansia ini ternyata ada survei, 50% lansia itu memiliki resiko tinggi jatuh. Jadi ada 50%-nya yang tidak beresiko jatuh, tapi 50%-nya itu beresiko jatuh. Jadi 50-50. Nah, hal ini dikarenakan karena kurangnya penerangan. Bukan kita akan menyalakan lampu 24 jam, tapi bagaimana caranya ada modifikasi lingkungan sesuai dengan standar. Jadi modifikasi yang dimaksud di situ bisa modifikasi terkait dengan tempat tidur, modifikasi terkait dengan penerangan lantai, ini. Modifikasi tentang keberadaan lemari. Kadang-kala kan misalnya begini, ada lemari yang disimpan di depan persis di depan pintu masuk. Apa yang terjadi? Lansia kejedot, lansia jatuh, lansia terbentur di lemarinya. Itu berarti secara posisi setting ruangan itu tidak tepat. Ini yang dianggap sebagai pentingnya melakukan modifikasi lingkungan. Jadi dengan modifikasi lingkungan, kita berusaha untuk mengubah sesuatu yang sudah disetting tadi, kita tambahkan dengan inovasi baru, bisa. Kita tambahkan dengan hal yang lain yang lebih segar, lebih fresh atau apa, intinya kita modifikasi dari keadaan yang sebelumnya. Nah, bisa interiornya kita ubah, bisa lantainya yang tadinya licin kita berikan karpet atau berikan apa sih itu, karet atau apa, tumpuan karet, silakan. Intinya kita modifikasi, kita ubah lingkungannya biar tercipta lingkungan yang tidak menyebabkan resiko jatuh pada pasien. Karena secara survei ternyata itu ada 50% yang mengalami resiko jatuh. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, memang sangat banyak sih di soal gerontik itu yang perlu kalian catat, resiko jatuh, resiko cedera, harus bisa kalian bedakan ya. Mana resiko jatuh, mana resiko cedera, mana nyeri. Nah, bedanya itu pasti kalian bisa tahu ya. Pertama, kalau resiko jatuh, ya berarti dia berusaha untuk mengikuti gravitasi kan, dia jatuh ke bawah. Jadi kalau resiko jatuh seperti itu, dia jatuh ke bawah. Kalau resiko cedera atau injury, ini ada kebetulan ada option jawaban. Resiko injury atau cedera, biar kalian bisa bedakan. Bisa bukan karena jatuh. Orang jatuh pasti bisa cedera. Tapi orang dengan risiko cedera bisa bukan karena jatuh, bisa karena apa? Tertembak, bisa karena apa? Bisa karena zat kimiawi, menghirup apa sih zat beracun. Jadi dia mengalami cedera paru, itu bisa jadi resiko cedera. Cedera itu lebih universal, lebih umum dibandingkan jatuh. Jatuh sudah bisa kita berpikir, dia jatuhnya pasti ke bawah. Kalau resiko cedera, belum tentu karena jatuh. Nah, seperti itu. Kalau nyeri, udah pasti bahwa ada sesuatu area tertentu yang dilokalisir. Misalnya di tangannya, di kakinya, dan sebagainya yang mengalami nyeri. Oke. Hambatan mobilitas fisik. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, ada yang rusak pada ekstremitasnya, baik atas maupun bawah ya. Nah, kira-kira apa masalahnya kalau kayak begini? Tinggal di rumahnya mengeluh nyeri, nah nyeri pada kedua lutut seminggu yang lalu. Saya kira ini jelas ya. Ini adalah resiko jatuh, jadi kenapa bukan masalah nyerinya yang ditonjolkan? Sekali lagi, di pasien-pasien lansia dengan usia-usia yang sudah uzur, soal terkait dengan nyeri, mules, diare, kemudian apalagi itu, hal-hal yang paling mungkin terjadi, konstipasi mungkin terjadi pada lansia. Tapi satu masalah yang paling sering dan menjadi perhatian penting praktisi gerontik, yaitu resiko jatuh. Karena kalau dia sudah jatuh, bukan hanya nyerinya saja pada lututnya nanti yang bermasalah. Bisa pada kepala, bisa terbentur, bisa perdarahan. Maka itu yang memang kenapa nyeri di sini dikalahkan ya oleh resiko jatuhnya. Itu alasannya. Jadi sekali lagi, yang kita lihat adalah akibat dari adanya benturan atau jatuh dan sebagainya, beresiko jatuh, maka pasien itu bisa bukan hanya nyeri, bisa perdarahan, bisa bisa hal yang lebih fatal. Jadi jawabannya di sini adalah resiko jatuh ya. Jadi sulit berdiri tanpa pegangan. Nah ini, di sini kata kuncinya ya. Sulit berdiri tanpa pegangan.
berarti secara tidak langsung pasien ini sangat berisiko untuk jatuh. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Nah, oke. Di soal yang selanjutnya ini ada 30% lansia mengalami tekanan darah di atas 150. Ini saya kira bisa sih dianggap lansia, 30, 150, ada bahkan yang tolerir atau beradaptif dengan kondisi tekanan darah 150. Ada, bahkan dia biasa saja. Tapi ada juga memang lansia yang mengalami nyeri kepala, nyeri tungkuk, dan sebagainya karena tekanan darahnya yang tinggi atau dianggap hipertensi. Setelah dilakukan pengkajian terkait dengan pola makan, ini pola makan menunjukkan bahwa makanan lansia tersebut sudah memenuhi standar. Nah, apalagi untuk penderita hipertensi. Petugas kesehatan mengatakan 80% lansia rutin mengontrolkan tekanan darahnya. Nah, apa diagnosis keperawatan yang tepat di sini? Apakah kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan, ketidakefektifan, lansia, resiko sindrom lansia lemah, kesiapan meningkatkan pengetahuan. Nah, saya kira ini terkait dengan pertanyaan, di mana lansia ini, kenapa jawabannya A ya, kenapa jawabannya alfa, ini saya coba tebalkan, bahwa pasien lansia ini, seharusnya kalau di sini tadi adalah 200 saja misalnya seperti ini, 200/90, ini tidak boleh kita pilih jawabannya adalah kesiapan. Karena ini belum berhasil, cukup tinggi kalau 30%. Tapi jelinya penulis soal ini di sini, dia tuliskan hanya 150/90. Ini namanya pre-hipertensi. Dia sudah masuk kategori hipertensi, tapi ada sebagian lansia yang menganggap dengan 150/90 itu dianggap masih adaptif. Makanya saya katakan tadi, berarti sudah ada kesiapan dan mekanismenya, 30% lansia ini, bahwa dia ini punya kemauan, keinginan, atau penerimaan dalam dirinya untuk mau sehat dan sembuh dari hipertensinya. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat di kasus ini, ada kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. Jadi ada kesiapannya, ada penerimaannya, ada motivasinya. Jadi kalau katakan apa sih penerimaannya? Nah, makanan lansia di PSTW itu sudah memenuhi standar, itu satu. Penderita hipertensi mengatakan bahwa 80% lansia itu rutin mengontrol tekanan darahnya, dua. Nah, secara tidak langsung menunjukkan bahwa di kasus ini pasien atau lansia-lansia ini sudah menunjukkan penerimaan dan motivasi atau animo yang besar untuk meningkatkan kesehatannya biar terhindar dari hipertensi. Itu yang disebut dengan kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. Oke, saya kira jelas datanya ya. Kita lanjut ke soal terakhir kan. Nah, soal terkait dengan rencana tindakan. Rencana tindakannya, apa rencana tindakannya, kemudian, mengatakan mendapatkan obat, rutin dari dokter, mengatakan mengkonsumsi saya kayaknya soal yang tadi ya, konselin kayaknya tadi itu. Memang masalah makanan. Pasien-pasien dengan hipertensi itu masalah makanan yang dikhawatirkan, betul ya, konselin. Masalah makanan, jadi arahnya itu adalah makanan, pola makan. Sama dengan pasien DM juga itu ya, pola makan. Lansia itu tidak, semua makanan lagi dimakan. Nah, coba kalian tanya nenek atau kakeknya, ada enggak makanan semua diembat? Tidak ya. Ada makanan tertentu yang membuat dia diare, ada makanan tertentu yang tiba-tiba membuat dia mual. Ada makanan tertentu yang tadinya dianggap pedis buat kita yang biasa-biasa begini, menurut dia sorry, tidak pedih, tapi menurut dia sangat pedis. Itu, jadi pola makannya itu sangat sensitif. Nah, itu mudah-mudahan kita umur panjang semua, kita akan melalui namanya lansia. Jadi, minimal kita punya pemahaman dan pengetahuan yang lebih terkait dengan lansia itu sendiri. Oke, soal selanjutnya ya, ini, terkait dengan apa sih ini? Masalah keperawatan tegang pada perut, kemudian apalagi saya kira ini berulang sepertinya. Oke, saya kira ini soal terkait dengan konstipasi sepertinya ya. Ya betul sekali, ini adalah terkait dengan konstipasi. Oke, saya kira cukup untuk hari ini, mohon maaf suara saya agak sedikit, tidak ini, tapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik.
biar kalian semua di soal-soal keperawatan gerontik, jumlah soal keperawatan gerontik itu ada sekitar 18 soal. Mudah-mudahan semua bisa benar 100% dan bisa one shoot, one goal. Amin ya. Oke, saya kira cukup ya. Ada pertanyaan? Cukup? Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat, Nurs. Alhamdulillah sehat. Ya, semoga semua bisa lulus dan kompeten 100% ya. Amin ya robbal alamin. Gimana cara belajar? Sudah saya lihat banyak yang belum try out ya di CBT Rookie. Mungkin ada masalah apa? Ayo semua try out ya. Saya sudah sediakan akun khusus buat kalian, tapi masih banyak yang belum try out. Saya sarankan untuk try out kalau dalam keadaan rehat tidak ada aktivitas, misalnya di malam hari, tolong untuk try out terus ya. Jadi dengan begitu kalian akan meningkatkan pemahaman, pengetahuan, analisis. Kayak tadi ya, seperti tadi membaca soal dengan cepat, ada tekniknya. Nah, kalau kalian sudah terbiasa, percaya atau tidak, kalian sudah tahu, oh ini sengaja sini yang disimpan oleh penulis soal, inilah pengecoh. Nah, jadi kalau kalian pilih, pasti akan salah. Tapi kalau kita sudah terbiasa, oh ini data fokus ini nyeri dengan skala 7. Nah, oke ini adalah nyeri misalnya seperti itu. Ada apa kontraksi yang tidak yang bermasalah pada ototnya atau pada apa misalnya. Itu juga adalah bagian-bagian daripada data fokus. Jadi dengan begitu kita akan semakin terbiasa. Termasuk hasil laboratorium, kalian perlu pertimbangkan. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau salah dan hilaf. Saya doakan dengan tulus dan dengan ikhlas semuanya bisa lulus 100%. Amin, amin ya robbal alamin ya. Oke, sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya.